Terus aku coba micingkan mata saya untuk melihat kakinya. Kan bisa terlihat kakinya Dokter Lisa atau Dokter Irawan. Saya micingkan mata saya dan saya melihat jubah putih yang bersilau. Saya micingkan mata saya dan saya melihat jubah putih yang berkilau. Kalera, kalera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Jumpa lagi kita ya, Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tiada Tuhan selain Allah. Allah lah satu-satunya Tuhan. Tuhan yang tiada duanya, duanya saja tidak ada, apalagi tiga. Ya, sahabat semuanya, jumpa lagi dengan Bang Tri Channel, channel yang menyajikan orang-orang ongok raya dan orang tulul emang nekat yang ada di Indonesia Raya ini. Jadi ternyata oten ongok raya ini tidak hanya kita yang menyebutnya begitu, tapi orang Kristen sendiri juga mengatakan mereka ini oten dan ongok raya, sahabat. Iya, kenapa tidak? Karena memang oten ini suka sekali menantang Tuhan, meminta Tuhan hadir ke dunia ini, dan mereka melihat langsung Tuhan itu. Nah, itulah sebabnya Mongol yang merupakan orang Kristen sejak lahir juga mentertawakan mereka. Artinya Mongol juga setuju bahwa mereka ini adalah oten yang ongok raya. Saya pernah marah-marah di gereja Bapak Ibu. Gara-gara saya ketakutan loh kalau ke gereja. Kenapa? Karena sekarang pendeta kalau berdoa minta Tuhan suruh datang loh Pak. Kami rindu melihat yang terjadi di kamar loteng, terjadi juga di tempat ini Tuhan. Kami minta saat ini Tuhan. Kami minta saat ini Tuhan dalam hitungan ketiga. Apa yang murid-murid-Mu alami di kamar loteng terjadi di tempat ini. 1, 2, 3. Coba selalu Tuhan hadirlah di tempat ini. Kunci yang sangat penting untuk kita mengalami kemenangan sebetulnya mengizinkan Tuhan hadir. Tuhan hadirlah. Disuruh datang Pak. Ini Bapak Pendeta nggak pernah baca Alkitab apa gimana? Kalau Tuhan datang kan kiamat. Kami minta saat ini Tuhan dalam hitungan ketiga. Jangan dipanggil Pak. Kita boleh menikmati kehadiran Tuhan di tempat ini. Pak, saya boleh jujur baca Alkitab, Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Berarti dia udah di sorga. Lu suruh turun. Lu pikir Tuhan Yesus itu cecelup apa naik turun? Jadi awalnya saya pun tidak percaya ya sahabat, apa yang disampaikan oleh Mongol itu, bahwa dia pernah marah-marah di gereja hanya karena doa pendeta yang minta Tuhannya hadir. Ternyata benar. Kenapa saya katakan benar ya? Karena memang lebih dari satu pendeta. Tadi pendeta yang pertama nantang Tuhannya untuk segera hadir atau melakukan sesuatu yang dulu pernah dilakukan pada murid-muridnya, juga terjadi di situ di tempat dia berdoa. Dalam hitungan ketiga lagi. Ongo. Yang kedua mengatakan bahwa kunci oten itu agar menang adalah kehadiran Tuhan. Dan yang ketiga, ini entah pendeta entah artis organ tunggal, saya tidak tahu ya. Tapi dia juga mengatakan kehadiran Tuhan di tempat itu. Ya Allah. Nah, inilah yang kemudian diprotes oleh Mongol. Dan yang lebih parah ini. Nah, ini sahabat. Videonya biar kalian tahu kenapa saya murtad. Karena mereka tahu bahwa aku orang yang tidak percaya pada Yesus Kristus. Aku bukan orang yang percaya pada Yesus Kristus. Aku seorang muslim yang taat, sholat 5 waktu, tepat waktu, berpuasa di bulan Ramadan. Saya orangnya rajin puasa Senin Kamis dan saya rajin berwirid. Sehingga banyak orang yang tidak percaya, kok bisa? Nelinda kok murtad? Ya, stop dulu ya. Ini orang ngaku murtadin yang dulunya pernah Islam, mengaku sangat muslimah dan taat dengan embel-embel tidak pernah tinggal sholatnya, puasanya, dan bahkan rajin juga puasa sunnah Senin Kamis ya sahabat. Saya kalau lihat wajahnya itu
Ya saya bukan menghina, tapi memang kelihatan ongoknya sahabat. Bukan Islam yang saya lihat, tapi ongok raya. Meskipun dia sudah pajang di samping atau di belakangnya itu foto dia memakai hijab, ongok. Cara oten sekarang memang untuk memurtadkan orang adalah mereka berpakaian layaknya seorang muslim dan muslimah. Dan mengaku tidak pernah tinggal sholat, puasa, tahajud, puasa Senin Kamis dan sebagainya. Dikiranya umat Islam itu sama seperti oten yang mudah ditipu dan dibohongi. Tuhan hadir, kata oten. Oh iya Tuhan hadir. Ongok-ongok. Meskipun kalian mengaku Islam, berpakaian seperti Islam, tapi wajah kalian itu tetap aja seperti ongok. Apalagi pengakuan dia yang super ongok berikut ini. Coba kita dengarkan. Nah, ceritanya begini. Saya punya seorang teman dari Bali, namanya Bu Ayu. Beliau seorang Katolik, dan pada waktu dia datang di saya, dia sedang punya pergumulan dan dia minta tolong sama saya untuk mengantarkan dia pada seorang teman, sepasang suami istri teman saya yang pendoa di Temanggung. Jadi saya telepon Dokter Lisa. Dok, ini ada Bu Ayu mau minta didoain, dia punya pergumulan. Oke, katanya besok aja datang. Jadi besok saya ke sana, saya ngantarkan ke sana, dan sebelum ke rumahnya beliau berdua, saya mampir sholat asar dulu karena saya belum sholat asar. Saya sholat asar dulu baru saya ngantar dia. Dan ketika sampai tiba di rumahnya beliau, Bu Ayu sharing dengan mereka dan saya duduk terpisah tempatnya dengan mereka. Kemudian saya dengar Dokter Irawan bilang, "Mah, mari kita doakan Bu Ayu." Jadi saya melihat mereka berdua menumpangkan tangan di atas kepala Bu Ayu. Mereka berdoa dan saya hanya melihat aja gitu. Oh, begini cara orang Kristen berdoa. Tapi tiba-tiba ada suara yang bisikin di hati saya. Orang berdoa kok kamu mentelem? Saya ada rasa malu, terus saya merem aja. Tapi bukan berarti saya ikut mereka berdoa, no. Tidak. Ketika saya merem itu, saya merasakan ada juga orang menumpangkan tangan di kepala saya. Saya pikir, Ibu Dokter Lisa atau Dokter Irawan ngapain? Kan aku nggak minta didoain. Kenapa mereka doain aku? Aku pikir gitu. Ngapain sih orang Kristen nih? Aku pikir gitu. Terus aku coba micingkan mata saya untuk melihat kakinya. Kan bisa terlihat kakinya Dokter Lisa atau Dokter Irawan. Saya micingkan mata saya dan saya melihat jubah putih yang bersilau. Saya micingkan mata saya dan saya melihat jubah putih yang berkilau. Kalera. Betul-betul ongok kalera orang ini sama. Ya, dia micing tapi melihat jubah putih yang berkilau. Makanya ya sahabat, sepandai-pandainya tupai melompat, sekali-kali kena plet tupai juga. Ya, sepandai-pandainya oten ini berbohong, kepleset juga mulut mereka itu bahwa mereka itu sedang berbohong. Dari awal saja udah kelihatan dia bohong. Ngaku Islam yang tidak pernah tinggal sholat, puasa, ibadah sunnah. Tapi orang-orang sekelilingnya, teman-temannya, sahabat-sahabatnya oten semua. Dan bahkan ketika kawannya yang oten itu bergumul, nah ini istilah bergumul pun di dalam Islam nggak ada ya sahabat. Ketika bergumul, yang ditemui dia juga. Apa memang tidak ada oten yang lain yang bisa mengantarkan dia kepada pendeta? Kenapa kepada seorang muslimah? Jadi temannya yang oten itu bergumul, minta tolong ke dia yang Islam, lalu dia bawa ke dokter. Dokternya siapa? Oten juga. Jadi ini perkumpulan oten. Makanya ketika dia sampai di rumah dokter yang oten itu, dia micing tapi melihat. Tuh, oten ongok raya. Dan sampailah pada puncak keongok rayaannya. Berikut. Masih berpikir saya begini, jin siapa sih yang siang bolong begini, kok masih ada jin kayak begini gitu. Siapa sih? Penasaran saya, dan saya mengangkat wajah saya untuk melihat, dan benar-benar saya buka mata saya. Saya mau lihat wajahnya dengan jelas. Jadi saya tidak micingkan mata lagi, saya langsung melihat gitu. Dan saat saya melihat dia, di saat itulah saya lemas, badannya seperti tidak bertulang dan saya terjatuh dari sofa. Saya tersungkur jatuh. Yang saya lihat adalah Yesus Kristus. Kalau Tuhan datang kan kiamat. Jangan, saya jujur aja Bapak Ibu, di agama Islam pun dibilang Isa Al-Masih datang berarti selesai dunia ini. Lah Kristen manggil. Ah, setan ini. Gimana itu dokter? Oke lah sahabat semuanya, tidak ada kata-kata yang lain yang bisa saya sampaikan di sini kecuali ongok raya bin kalera. Oke lah sahabat semuanya, demikian saja video oten kalera ongok raya ini. Sampai jumpa di video oten yang lebih ongok dan lebih kalera berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
malam kudus, nyi sunyi senyap. Yesus naik